evaluasi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Priska Maya dari Prodi TPS dengan NRP 602452161193. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara santai dari mana sih angka-angka di file Excel ini berasal dan bagaimana cara menjumlahkannya, dan kenapa hasil akhirnya bisa seperti yang kalian lihat. File ini terdiri dari 4 sheet, tapi yang kita kerjakan ada 3, TEV Padang Lamun, Travel Cost Method, dan Hodic Price Method. Yuk, langsung kita mulai dari sheet kedua. Oke, sekarang kita di sheet TEV Padang Lamun. Studi kasus begini. Desa Bahari Sejahtera mempunyai kawasan padang lamun seluas 60 hektar yang menjadi habitat ikan penyu dan dugong. Masyarakat memanfaatkannya untuk budidaya kerang, menangkap cumi, dan memanen rumput laut. Nah, kita mau hitung total nilai ekonomi atau TEV-nya. Rumus besarnya adalah TEV sama dengan direct use value ditambah dengan indirect use value ditambah dengan option value ditambah non-use value. Saya kasih contoh dari responden pertama, namanya ABA. Kita lihat di kolom C, dia menangkap kerang 110 kg per tahun. Dengan biaya operasional di kolom D sebesar 750.000. Untuk mendukung DOV kerang di kolom M, rumusnya adalah jumlah kerang dikali dengan 45.000. Oh my god. Lalu dikurangi dengan biaya operasional, jadi 110 dikali 45.000, hasilnya adalah 4.950.000 dikurangi 720.000, maka ketemulah hasil 4.230.000. Itulah keuntungan bersih dari kerang. Kemudian lihat di formula bar yang saya ketik, 6 dikali 450.000 dan 6, tanda kurung itu penting supaya perkalian dikerjakan terlebih dahulu sebelum pengurangan. Logikanya sederhana, pendapatan kotor dikurangi biaya, ketemu keuntungan bersih. Kemudian pindah ke kolom N. Sekarang DOV cumi-cumi. Di kolom N, Pak Aba menangkap 30 kg cumi-cumi dengan harga Rp12.000 per kilo, biaya operasional Rp220.000. Kemudian jadi 200 dikali 12.000 sama dengan 2.400.000. 2.400.000 itu dikurangi dengan 220.000. Maka ketemu Rp 2.180.000. Rumusnya ada di atas sini. G6 dikali Rp12.000 dikurangi H6. Maka hasilnya Rp2.180.000. Nah, ketiga DOP ini dijumlahkan di bagian kolom P. Jadi total DOP untuk Pak Aba 4.230.000 plus 1.120.000 plus 2.180.000. Maka hasilnya 7.330.000. Rumusnya cukup dengan menekan M6 ditambah N6 ditambah dengan 06. Ini rumusnya ada di atas sini. Selanjutnya, IUP atau Indirect Use Value di kolom Q ini manfaat tidak langsung seperti pelindungan garis pantai. Caranya panjang garis pantai ekuivalen dikalikan RP
dikalikan dengan Rp 2.300.000. Pak Aba mempunyai 1,6 meter ekuivalen, jadi 1,6 dikali 2.200.000. Ini panjang ekui. Bisa dilihat di sini, panjang ekui 1,6. Karena ini ada 0 di belakang ini, maka dibulatkan menjadi 1,60 saja. Dengan jadi 1 kali 6 dikali dengan 2.300.000 sama dengan Rp 3.680.000. Formulanya itu cukup dengan menambahkan rumus seperti di sini. Ini adalah rumusnya. Ini saya spill tutorialnya saja karena untuk rumusnya sudah cukup diterangkan di bagian atas ini. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke kolom S. Tapi kita singkat saja. Kita akan langsung masuk ke bagian show triple cost method. Karena untuk cara pengerjaannya untuk yang lain itu sama seperti cara pengerjaan di sebelumnya. Kemudian kita pindah ke sheet ketiga, triple cost method. Konsepnya begini. Pantai Bahari ini kan merupakan destinasi wisata dan kita mau hitung nilai rekreasinya menggunakan pendekatan biaya perjalanan. Logikanya kalau orang rela mengeluarkan biaya besar untuk berkunjung berarti dia menilai tempat itu setidaknya seharga biaya tersebut. Surplus konsumen atau consumer surplus inilah yang jadi proksi nilai ekonomi wisata. Ini adalah tabel dari asal pengunjung. Ada dari Kecamatan Alpa, Kecamatan Beta, Kecamatan Gamma, Kecamatan Delta, sampai ke 30 asal pengunjung. Saya jelaskan dari responden pertama. Dari Kecamatan Alpa, dia berkunjung 8 kali setahun. Biaya transportasi Rp 35.000. Waktu tempuhnya 0,8 per jam. Dan tiketnya Rp 12.000 untuk sekali masuk. Kemudian konsumsinya Rp 30.000. Kemudian ada biaya parkir 5.000 dan ada biaya lain 8.000 atau pendapatan bulannya. Dan untuk pendapatan bulannya itu ada 3.200.000. Yang agak tricky di sini itu adalah kolom K. Biaya waktu perjalanan atau BW, konsepnya waktu yang dipakai untuk perjalanan sebenarnya bisa dipakai untuk bekerja. Jadi untuk opportunity cost-nya, rumusnya sepertiga dikalikan pendapatan bulanan, dibagi total jam kerja sebulan, dikalikan waktu tempuh, dan total jam kerja diasumsikan 8 jam kali dikali 22 hari kerja, jadi 176 jam. Untuk formulasi atau rumusnya, ada di bagian bar. Ini merupakan rumus-rumus dari data-data yang ada di sini. Kemudian untuk menjumlahkannya itu tentunya sangat mudah. Kita bisa mengetik sum L5 dibagi dengan L34 dan ini adalah hasil data dari total biaya perjalanan. Dan ini ada grafiknya, ada kurva permintaan grafik biaya perjalanan. Dan kita masuk ke sheet yang paling terakhir karena waktunya sangat terbatas. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan lebih detail, ini waktunya sangatlah perlu waktu yang cukup lama, mungkin bisa memakan waktu sekitar 30 menit atau bahkan bisa sampai 1 jam. Kemudian kita ke sheet yang terakhir, Hedonic Price Method atau HPM. Konsepnya menarik. Harga properti di sekitar suatu kawasan mencerminkan nilai lingkungan di sekitarnya. Jadi rumah yang dekat dengan padang lamun yang indah harusnya lebih mahal daripada rumah yang jauh. Selisih harga inilah yang nilainya implisit ekosistem. Di sini. Kita uraikan pelan-pelan, bisa dari 8,2. Gini, di sini ada 30 juga. Dan kita masuk ke beginilah tutorial dari
HP, TIV, TCM, HPM, dan TFV. Ini adalah grafiknya, cukup mudah dipahami. Oke, baik teman-teman, ini dia tutorial lengkap dari ketiga sheet. Kita sudah pelajari 3 pendekatan valuasi ekonomi yang saling melengkapi. Yang pertama TIV yang menghitung nilai total ekosistem dari semua manfaat yang hasilnya 410 triliun. Kedua ada travel cost method yang mengukur nilai rekreasi melalui surplus konsumen sebesar 763. Kenapa sih hasilnya bisa seperti itu? Karena rumus-rumus tadi mengubah data lapangan seperti hasil tangkapan, biaya perjalanan, dan harga rumah menjadi angka moneter yang bisa dibandingkan. Dengan begitu, ekosistem yang sering dianggap gratis ternyata punya nilai ekonomi yang sangat besar dan layak untuk dilestarikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.